Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Darul Husna yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita pada kesempatan hari yang mulia ini senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan dunia dan juga kenikmatan din. Di antara kenikmatan dunia yang paling berharga adalah kesehatan. Pada hari Jumat yang lalu ada sebagian saudara-saudara kita masih mampu melaksanakan sholat Jumat di masjid berjamaah. Namun hari ini banyak di antara mereka yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya, tidak mampu mendatangi masjid dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama kaum muslimin yang lain, saling tanasuh, menasihati satu di antara yang lain, nasihat kebaikan, nasihat ketakwaan, dan juga nasihat untuk memperbaharui dan menambah keimanan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berbau akhirat. Jika seorang memiliki usia 60 tahun, sebagian orang melakukan penelitian, maka selama 60 tahun itu 20 tahun ia habiskan untuk tidur. Dan mungkin puluhan tahun yang lainnya digunakan untuk bekerja, mencari rizki. Tersisa waktu yang teramat sangat sedikit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena seringnya kita bermuamalah dengan ahli dunia, lambat laun akan timbul rasa cinta kepada harta dunia ini dengan kecintaan yang berlebih. Sebagaimana Allah sebutkan ya kriteria orang-orang ahli dunia, yuhibbunal mala hubban jammah. Mereka itu mencintai dunia, mencintai harta dunia dengan kecintaan yang berlebih. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk senantiasa beribadah, pun terkadang masih tumbuh kecintaan kepada harta. Ditambah lagi sebagian oknum, sebagian dai yang mengatasnamakan syariat memotivasi umat agar memiliki perasaan yang rakus terhadap dunia. Mereka memotivasi bahwa sebab kekalahan umat Islam karena umat Islam ini miskin. Sebab kaum muslimin murtad meninggalkan akidahnya karena kemelaratan yang menimpa mereka. Dan menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat adalah pribadi-pribadi yang kaya raya. Maka kalau kita ingin sukses di dunia, sukses di akhirat, maka kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Lalu lambat laun muncullah celaan
kepada kaum miskin papa. Apa dan bagaimana sebenarnya syariat Islam di dalam memandang kekayaan dan kemiskinan ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di rumah Allah untuk menunaikan salat Jumat berjamaah ini dalam rangka untuk mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju rumah Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka jual beli yang dilakukan setelah dikumandangkannya azan di hari Jumat adalah jual beli yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Kita belajar untuk meninggalkan kesibukan dunia kita untuk lebih mengutamakan Allah, mengutamakan pelaksanaan salat Jumat di masjid dengan berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Islam tidak melarang umatnya untuk berdoa meminta harta. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang-orang yang kaya. Akan tetapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, status dhaif dan lemahnya hadis Nabi yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Kemelaratan itulah biang kerok dari kemurtadan. Ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak sah penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata yang parkir di masjid antara mobil dengan sendal jepit masih mendominasi sendal jepit. Orang tatkala diberikan kemelaratan dia khusyuk beribadah. Dan tidak sedikit orang yang diberikan harta melimpah kemudian dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada satu riwayat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir dan takut kalau umat Islam menjadi orang yang kaya raya. Nabi mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemelaratan yang aku takutkan akan menimpa kalian hai umat Islam, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, akan tetapi aku takut, akan tetapi aku khawatir perbendaharaan dunia ini dibukakan selebar-lebarnya untuk kalian. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana harta dunia ini dibukakan selebar-lebarnya bagi umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian akan berlomba-lomba membangga-banggakan harta kekayaan kalian. Fatuhlikum kama ahlakathum, sehingga kalian akan binasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga mengalami kebinasaan dikarenakan harta yang mereka miliki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara hal yang aku khawatirkan bagi kalian adalah tatkala perbendaharaan dan harta dunia ini dibukakan selebar-lebarnya bagi kalian. Ini adalah satu hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Adapun pernyataan sebagian dai ilallah yang mengajak umat Islam, ya, bahkan secara tidak langsung mengajari umat agar memiliki rasa rakus terhadap dunia dan menggambarkan Rasulullah adalah pribadi yang kaya. Beliau melamar Khadijah radhiyallahu taala anha dengan 100 ekor unta. Itu benar adanya. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, seluruh harta kekayaan Nabi habis. Digunakan untuk sedekah, digunakan untuk dakwah ilallah, tidak tersisa kecuali sedikit. Dan banyak sekali riwayat dalam riwayat-riwayat sahih menggambarkan bagaimana sederhananya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha tinggal di rumah yang terbuat dari tanah. Kemudian beliau pernah didatangi seorang wanita pengemis dengan 2 orang anaknya, meminta al ajru ya ra'akallah,
pahala-pahala, semoga Allah senantiasa menjaga engkau. Aisyah kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak mendapati apapun yang bisa diberikan untuk pengemis tersebut kecuali 3 butir kurma. Rumah tangga Nabi yang mulia, pemimpin umat manusia di dunia dan di akhirat, tidak ada persediaan makanan kecuali hanya 3 butir kurma. Itu pun disedekahkan kepada pengemis. Apakah rumah tangga seperti itu rumah tangga yang kaya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Dan setiap kali beliau bangun tidur, membekas anyaman daun kurma itu di pipi beliau yang mulia, di kulit beliau yang mulia. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menangis tatkala menyaksikan bekas-bekas tikar kurma dari kulit Nabi yang suci itu. Lalu Umar mengatakan, wahai Nabi, engkau adalah penghulu manusia, engkau adalah manusia paling mulia, kenapa engkau hidup seperti ini? Apa kata Nabi? Apa urusanku dengan dunia? Begitulah kondisi rumah tangga Nabi dan kehidupan ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dilantik menjadi nabi. Bahkan tatkala beliau meninggal dunia pun beliau masih meninggalkan baju besi yang belum ditebus kepada orang Yahudi untuk sekedar membeli gandum mencukupi kebutuhan makan beliau dan juga anak istri beliau. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Darul Husna yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi khatib isyaratkan di awal bahwa agama Islam tidak melarang umatnya menjadi orang kaya. Agama Islam juga tidak menyalahkan umatnya tatkala dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, karena kemuliaan dan kehinaan seseorang tidak dilihat dengan hartanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah tatkala hati kita kaya, tatkala kita diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi badanihi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa bangun di pagi hari di rumahnya dalam keadaan aman, tidak dikejar-kejar oleh musuh, dan dia bangun dalam keadaan sehat, tidak sedang penyakit, kemudian dia memiliki jatah makan untuk 1 hari, faka'annama hizat lahud dunya. Orang seperti ini seperti orang yang diberikan perbendaharaan dunia dengan seluruh isi-isinya. Kapan itu? Tatkala hamba tadi mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki kecukupan di dalam hatinya, orang yang diberikan qanaah. Adapun Raja Persia yang memiliki pelayan 100.000 orang, setelah dia kalah perang setiap hari dia menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena saat ini pelayanku hanya tinggal 1.000 orang. Lihatlah betapa rakusnya lelaki ini terhadap dunia, dan betapa tidak bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun cara untuk menjadi orang yang kaya, ada cara-cara duniawiyah, ada cara-cara diniyah. Dan cara-cara diniyah yang disampaikan oleh Nabi diantaranya adalah memperbanyak istighfar. Itu menjadi sebab dibukanya pintu-pintu rizki bagi kita.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, jika kalian sudah memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan anugerahkan harta yang melimpah dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menganugerahkan kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kita mata air yang bening yang mengalir yang bisa dinikmati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, sebab dibukanya pintu rizki yang kedua adalah rajin menyambung tali persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan untuk dipanjang lebarkan rizkinya, untuk diperpanjang usianya, maka hendaknya ia menyambung tali persaudaraan. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tatkala menafsirkan makna hadis ini, beliau mengatakan, dan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Maka berbakti kepada orang tua menjadi salah satu sebab seseorang dijadikan orang-orang yang kaya dan dibukakan pintu-pintu rezekinya. Dalil menyatakan demikian, kondisi di tengah masyarakat pun demikian. Ada seorang triliuner, ketika dia ditanya, apa rahasia bisnis Anda yang sukses ini? Dia mengatakan, dan pernyataan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia mengatakan, barang siapa memperlakukan orang tuanya seperti raja, maka dia akan diberi rizki oleh Allah seperti rezekinya para raja. Barang siapa memperlakukan orang tuanya seperti budak, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah seperti rezekinya seorang budak. Allahu Akbar. Ucapan seorang yang bukan pelajar agama, orang yang jauh dari agama, tetapi ucapan tersebut memiliki nilai kebenaran karena didukung oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun anak yang berbakti itu orang kafir, Allah tetap akan membalasnya di dunia, meskipun kelak di akhirat dia tidak memiliki jatah pahala sama sekali. Akan tetapi Allah memuliakan dan membalas anak-anak yang mau berbakti dan menghormati kedua ayah dan ibunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengikis sedikit demi sedikit kecintaan di hati kita terhadap dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan bagi kita untuk menggerakkan lisan kita berdoa sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang paling tinggi. Jangan jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami yang paling tinggi. Marilah kita tutup khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa kepada Allah, meminta keselamatan di dunia dan di akhirat, kesehatan bagi diri kita, bagi saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, dan juga meminta tambahan hidayah, ketakwaan, keimanan, agar kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak berbahagia mendapatkan syafaat Nabi dan tidak dicelakakan oleh harta yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.